Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minggu ini kita akan mempelajari yang berhubungan dengan pembentukan harga dan jumlah keseimbangan. Ya, tentu kita untuk mengetahui keseimbangan itu kita harus mempelajari apa yang kita sebut sebagai permintaan maupun penawaran. Oke. Nah, minggu lalu kita sudah belajar terkait dengan permintaan. Semakin rendah harga suatu komoditas, semakin banyak jumlah komoditas tersebut yang diminta. Dengan asumsi parabolanya adalah ceteris paribus. Oke. Nah, ini sebenarnya kan minggu lalu kita udah pelajari ya, bagaimana menggambarkan hubungan antara P dan Q. Bisa kita lihat dari schedule permintaan maupun kurva permintaan. Schedule permintaannya seperti ini, ya, kurva permintaannya seperti ini, dan ini adalah menunjukkan fungsi permintaannya. Ya. Negatif B itu menunjukkan slope, ya, negatif, yaitu ini sebenarnya. Ya. Nah, ini delta Q per delta P. Ya. Begitu juga dengan penawaran, slope-nya adalah positif. Ini juga hipotesisnya menyatakan bahwa semakin tinggi harga, maka jumlah yang ditawarkan oleh produsen akan semakin besar. Lain kita anggap variabelnya adalah ceteris paribus. Cara menggambarkannya juga atau melihat hubungan antara Q dan P di penawaran itu juga dengan menggunakan kurva penawaran maupun schedule penawaran. Oke, jadi ini adalah dasar untuk menuju kepada sebuah keseimbangan. Nah, apa yang kita sebut sebagai keseimbangan? Jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Nah, itu berada pada titik di sini. Titik merah ini itu adalah harga keseimbangannya, kita simbol P bintang, sedangkan jumlah keseimbangannya adalah I bintang pada saat harga di sini. Dalam kenyataannya, kadang supply maupun demand itu tidak sama. Contoh kasus misalnya kalau pada saat ya, ini ditawarkan di sini, ini jumlah yang ditawarkan, oke. Sedangkan pada tingkat harga yang di sini katakan P1, ya, jumlah yang diminta sebanyak ini. Nah, berarti di sini kita lihat terdapat excess demand, yaitu ditawarkan Q1 sementara yang diminta Q2. Jadi excess demand-nya ada ya, Q2 dikurang Q1. Ini yang kita sebut sebagai excess demand. Karena tidak dipungkiri selain excess demand, karena juga bisa terjadi excess supply. Contoh kasus kalau kita lihat di kurva yang sama ini. Nah, ini pada tingkat P2 misalnya di sini, ya, jumlah yang diminta titik ini kan, kalau kita gambar garisnya adalah Q1 yang jumlah diminta. Lihat titik di sini, berarti ini adalah yang diminta. Ini kan kurva demand ya. Ini jumlah yang diminta pada tingkat harga P2. Berarti yang ditawarkan itu lebih besar ya. Makanya di sini kita tulis excess supply. Seperti itu ya. Jadi jangan bingung melihat kurvanya digabung seperti ini ya. Tinggal dilihat titiknya mana yang kita baca pada tingkat harga yang sama gitu. Jadi keseimbangan itu terjadi apabila jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Jadi simbolnya nanti kalau kita tulis seperti ini, equilibrium dalam kurung Q bintang, P bintang. Oke. P bintang itu disebut sebagai harga keseimbangan, Q bintangnya jumlah keseimbangan. Nah, pada harga dan jumlah keseimbangan dapat secara matematik kita tulis seperti ini. Nah, konsep keseimbangan ini menunjukkan bahwasanya pasar efisien karena tidak ada gangguan internal maupun eksternal ataupun intervensi dari pemerintah. Nah, ketika tidak ada intervensi seperti ini atau mekanisme pasar bekerja, surplus konsumen diperoleh, sedangkan yang ini adalah surplus produsen. Surplus produsen itu di bawah harga keseimbangan, di atas supply, sedangkan surplus konsumen di atas harga keseimbangan, di bawah demand. Nah, untuk surplus konsumen dan produsen itu nanti kita akan bahas di materi topik lainnya. Kenyataannya di dunia nyata gitu ya, tentu supply itu bisa berubah
atau demand bisa berubah. Kalau kita lihat, kenaikan permintaan itu menyebabkan kenaikan baik pada harga equilibrium maupun jumlah equilibrium. Nah, jadi kalau ada dorongan demand ke sini, ya. Begitu juga sebaliknya, ketika terjadi penurunan permintaan itu menyebabkan penurunan pada harga equilibrium maupun jumlah equilibrium. Nah, kalau kita lihat penawaran ini bergeser dari sini S1 ke S2, itu menyebabkan harga akan turun. Nah, ke sini, ya. Sebaliknya, ya, kalau penurunan supply terjadi, ya berarti ke sini ya. Kalau penurunan supply misalnya kita tarik garis gini, ya, ketika supply-nya bergeser ya, berarti harga akan naik. Ya, maka jumlah yang ditawarkan juga lebih kecil. Misalnya Q3 ini jadi P3 seperti itu. Ya. Jadi intinya kalau jumlah yang ditawarkan semakin besar maka harga akan turun, sedangkan sebaliknya pada saat penawarannya lebih sedikit ya, harganya akan menjadi lebih tinggi. Nah, kita lihat harga minimum dan harga maksimum. Nah, tadi karena memang harga itu tidak selalu dalam keadaan seimbang seperti ini, ya kemungkinan ada intervensi pemerintah dalam bentuk harga minimum maupun harga maksimum. Secara umum kalau dua kebijakan ini terjadi di sektor pertanian, ya terutama di beras misalnya, ya, masuk padi gitu ya. Coba kita lihat misalnya fluktuasi produksi, maksudnya itu kalau produksinya tidak stabil, bisa lebih tinggi atau lebih besar, itu disebut fluktuasi ya. Bisa mengakibatkan terjadinya juga fluktuasi pada harga dan penerimaan petani serta pengeluaran pada konsumen. Maksudnya begini, kalau pada masa paceklik ya tentu harga akan tinggi. Ketika harga semakin tinggi akan menyebabkan pengeluaran konsumen juga akan lebih besar. Ya. Jadi fluktuasi harga memiliki konsekuensi terhadap petani maupun konsumen. Jadi petani di sini sebagai produsen, sedangkan konsumennya itu ya sebenarnya kalau dipikir-pikir ya petani juga termasuk ya. Ya. Tapi yang kita anggap di sini konsumen itu selain petani misalnya. Fluktuasi produksi mengakibatkan pergeseran kurva supply yang akan mengakibatkan perubahan pada harga dan jumlah yang diminta atau dibeli. Nah, sama seperti ini tadi. Selanjutnya perubahan ini akan mengakibatkan perubahan penerimaan produsen atau pengeluaran konsumen, dan besaran dari perubahan tersebut sangat tergantung pada elastisitas. Oke. Nah, spesifik elastisitas nanti kita akan belajar minggu depan. Pemerintah perlu mengendalikan harga pasar dengan menetapkan kebijakan harga minimum maupun kebijakan harga maksimum. Nanti kita lihat pada saat kapan pemerintah mengenakan harga minimum dan pada saat kapan pemerintah mengenakan harga maksimum. Nah, kebijakan harga minimum umumnya terjadi seperti ini. Ini asumsikan terjadi pada saat panen raya. Ya. Kalau pada saat panen raya, tadi udah jelas ya konsepnya bahwasanya ketika suplai itu berlimpah maka harga akan turun di bawah keseimbangan. Sehingga pemerintah menetapkan harga minimum di sini untuk melindungi petani sebenarnya. Ya. Jadi pemerintah menetapkan harga pada tingkat P minimum. Nah, tentu untuk mengimbangi ekses supply ini. Karena kalau ini ekses supply terjadi maka harga akan turun ya. Harga akan turun sehingga seharusnya excess supply ini harusnya dibeli oleh pemerintah untuk mempertahankan harga pada harga minimum. Kalau kelebihannya tidak dibeli oleh pemerintah maka tidak akan terjadi seperti ini. Ya. Jadi bisa harganya jadi anjlok bisa di sini. Oke. Nah, ini jadi artinya harus supply ini harus dibeli oleh pemerintah, excess supply ini. Ya. Excess supply itu sebesar Q2, Q1 karena ini keseimbangan ya. Nah, ini yang ditawarkan sebesar ini ya, yaitu pada saat Q2, sedangkan yang diminta pada titik ini yaitu sebesar Q1. Jadi supply-nya lebih besar dibanding dengan yang diminta, maka terjadi excess supply. Sehingga kalau tidak diintervensi dengan memberikan harga minimum, maka petani akan rugi. Nah, harga minimum atau floor price ini berhasil apabila suplai yang ada berlebihan itu harus dibeli oleh
pemerintah supaya kebijakannya efektif. Ketika itu dibeli pemerintah, maka kurva demand-nya menjadi patah, yaitu mulai dari D1 AB gitu ke sini. Kalau kebijakan harga maksimum ini umumnya diterapkan pada saat musim paceklik. Paceklik itu maksudnya tidak terjadi panen raya lah gitu ya. Oke, misalnya cuaca buruk sehingga produksi padi rendah sehingga produksi beras juga akan turun, sehingga kurvanya bergeser ke kiri ya. Nah, ketika kurvanya bergeser ke kiri sehingga harga keseimbangan musim paceklik akan meningkat lebih besar dibanding normalnya ya. Dari sisi konsumen, harga keseimbangan beras tersebut dirasa sangat memberatkan. Kenapa? Karena terjadi di sini excess demand ya. Coba kita lihat di sini, yang ditawarkan segini ya, ini akibat apa tadi? Akibat musimnya kurang bagus, sementara yang diminta sebesar ini Q2. Jadi yang disuplai Q1, sedangkan yang diminta sebesar B atau titik Q2. Berarti di sini ada excess demand. Oke, demandnya B, sementara yang ditawarkan cuma di A ya. Ini kita sebut sebagai excess demand. Untuk menjaga harga agar tidak melebihi harga keseimbangan, maka pemerintah menetapkan harga maksimum ya, atau selling price. Oke. Harga maksimum itu bertujuan untuk melindungi konsumen ya. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, maka pemerintah menetapkan kebijakan harga maksimum yang disebut juga dengan harga atap atau selling price. Tentu tujuannya untuk melindungi konsumen. Nah, kemudian harga maksimum ditetapkan di bawah harga keseimbangan pada masa musim paceklik. Agar kebijakan ini efektif, tentu excess demand ini harus diintervensi oleh pemerintah ya. Pemerintah harus melakukan operasi pasar. Artinya suplai yang kurang, pemerintah harus melepas ke pasar. Ya biasanya kan kita sering dengar pemerintah melakukan operasi pasar, menjual harga beras yang lebih murah kayak gitu ya. Kemudian kadang juga pada saat kalau kita lihat masa lebaran gitu ya, itu kan sering juga pemerintah membuat operasi pasar terbuka gitu ya, yaitu menjual sembako lebih murah gitu ya, termasuk minyak goreng, beras dan lain sebagainya ya. Nah, sehingga kalau itu berhasil, maka kurva suplainya juga patah mulai dari S1, A dan B. Nah, ini kurva suplainya. Agar kebijakan harga maksimum ini efektif, maka pemerintah harus melakukan operasi pasar atau dengan menjual suplainya ke pasaran. Jika pemerintah sudah menetapkan kebijakan harga maksimum, sekali lagi ya, maka excess demand harus disuplai oleh pemerintah, artinya disediain ya. Nah, jika pemerintah tidak mampu mensuplai excess demand di pasar atau penawaran di pasar tetap rendah, maka pada tingkat penawaran ini harga yang bersedia dibayar oleh konsumen lebih tinggi daripada harga keseimbangan di musim paceklik. Ini yang kita sebut sebagai pasar gelap terjadi ya. Nah, ya seperti itu. Ini terjadi pasar gelap di mana konsumen bersedia mengeluarkan harga sebesar PG untuk mendapatkan barang tadi ya. Nah, jadi memang pemerintah harus mensuplai excess demand tadi ya, agar tidak terjadi pasar gelap seperti yang terlihat pada kurva ini. Oke. Selain daripada kebijakan tadi, ada juga kebijakan pemerintah yang lainnya seperti kebijakan fiskal, yaitu pajak dan subsidi ya. Pajak itu secara umum dia bersifat memaksa yang dipungut oleh pemerintah, misalnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai ataupun ad valorem tax ya. Sedangkan kalau subsidi itu secara umum bentuknya bisa berupa bantuan yang diberikan kepada konsumen maupun produsen, misalnya saja subsidi pupuk, subsidi BBM dan seterusnya. Terus kita asumsikan yang pertama adalah jumlah yang diminta konsumen ya, itu diasumsikan hanya tergantung pada harga. Hal yang sama untuk perusahaan, di mana jumlah yang ditawarkan hanya dipengaruhi oleh harganya. Jadi kalau kita tulis yang lalu itu Q fungsi dari P aja, sedangkan ini QD misalnya. QS juga gitu.
fungsi dari P. Ya. Oke, ini asumsi untuk memudahkan saja. Nah, harga yang dibayarkan konsumen kita simbol dengan PC sama dengan harga yang diterima oleh produsen. Kita simbol dengan PS. Ya. PC konsumen, produsen itu PS. Secara matematis dapat dituliskan dampak pajak dan subsidi terhadap harga yang diterima konsumen yaitu seperti ini. Jadi ketika pajak dikenakan itu menyebabkan harga yang diterima konsumen makin tinggi, ya. Sedangkan ketika subsidi diberikan pemerintah maka harga yang diterima konsumen akan lebih rendah. Oke. Nah, secara kurva bisa kita lihat seperti ini. Ya, ini adalah harga keseimbangan P equilibrium dan Q equilibrium pada titik A yang dikenakan sebesar pajak T. Nah, jadi kalau kita kenakan pajak maka penawaran akan turun, ya, akan menyebabkan harga akan naik. Berarti harga yang diterima konsumen itu akan lebih besar, yaitu sebesar PT. PT itu maksudnya price yang dikenakan pajak, sedangkan jumlah yang ditawarkan itu sebesar Q1. Nah, kemudian kalau misalnya dikenakan subsidi, nah itu kurvanya bergeser ke kanan, kurva supply, yaitu pada titik C di sini. Okay. Sehingga jumlah yang ditawarkan lebih banyak yaitu sebesar Q2 dan harga yang diterima konsumen itu lebih rendah dari harga keseimbangan yaitu di PS. PS itu maksudnya adalah harga setelah dikenakan subsidi. Jadi itu dampaknya secara umum. Sekarang kita buat contoh aplikasinya di dalam kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu umumnya adalah bisa kita lihat dari sisi pajak maupun subsidi ya secara umum. Oke, pertama kita asumsikan fungsi permintaan hanyalah dipengaruhi oleh harganya sendiri seperti ini. Dan fungsi penawaran juga ditentukan oleh harganya sendiri. Nah, masing-masing persamaan permintaan dan penawaran dibuat seperti ini. Ini fungsi persamaan permintaannya dan ini persamaan penawarannya. Oke. Pertanyaannya ada 3. Cari harga dan jumlah keseimbangan. Kemudian cari harga dan jumlah keseimbangan setelah pemerintah mengenakan pajak sebesar Rp6 per unit. Nah, kemudian yang ketiga, cari harga dan jumlah keseimbangan setelah pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp6 per unit. Kita buat nilainya sama aja ya, sekedar untuk melihat bagaimana kurva itu bergeser ke kiri atau ke kanan. Tadi kita udah belajar terkait dengan konsepnya, QD sama dengan QS. Untuk persis seperti ini kita bisa modifikasi persamaannya di mana kita tempatkan semua Q di sebelah kiri seperti ini ya. Oke. Nah, namun secara matematik memang bisa kita gunakan dengan metode substitusi maupun eliminasi ya. Nah, sekarang kita lihat, kita modifikasi persamaannya. Persamaan permintaan dulu seperti ini. Oke, kita dapatnya seperti ini. Yaitu Q sama dengan 100 dikurang 5/2P. Begitu juga untuk penawaran kita modifikasi, jadi sehingga Q-nya ada berada di sebelah kiri tanda sama dengan, kita peroleh minus 50/4 tambah 5/4P. Oke. Kemudian kita samakan ini. Nah, seperti ini. Nah, ini fungsi permintaannya tadi, ini fungsi penawarannya. Kemudian kita sederhanakan untuk memecahkan nilai P. P itu price. Kita dapat P-nya menjadi 30, ya. Ketika P-nya dapat 30, untuk menemukan berapa jumlah yang diminta atau ditawarkan, kita substitusikan ke salah satu persamaan, bisa ke fungsi penawaran ataupun fungsi permintaan. Oke, ini kita substitusikan ke fungsi permintaan, P-nya ini kita substitusikan 30 sehingga kita peroleh Q-nya menjadi 25. Ini menunjukkan, kita tulis seperti ini. Equilibriumnya adalah kuantitinya 25 ya, dan P-nya adalah 30. Secara grafis bisa kita lihat gambarnya seperti ini. Nah, ini titik keseimbangannya. Untuk menggambarkan garis-garis ini, pertama kita asumsikan ya, ini kan persamaan aslinya tadi ya, kita asumsikan P sama dengan 0 maka kita dapat Q-nya 100. Nah, ini 100 satu titik. Kemudian kita asumsikan Q-nya 0 maka P-nya dapat 40. Nah, di sini kita tarik garis lurusnya menghubungkan antara titik 40 dengan titik 100. Oke, kemudian untuk supply-nya juga gitu.
pada saat P-nya 0, maka kita dapat Q-nya minus 12,5 titik di sini. Nah, tentu ini kalau mau buat skalanya sama ya bisa digambar di kertas yang berskala ya. Tapi ini adalah sekedar untuk menunjukkan di mana titik perpotongan supply demand-nya. Kemudian pada saat Q 0, maka P-nya dapat 10. Jadi di sini. Nah, baru kita tarik lagi garisnya, garis lurus yang menghubungkan antara 12,5 dengan 10. Nah, karena di equilibriumnya adalah 25 seperti ini. Oke, kuantitinya 25, kita buat P-nya di sini 30. Nah, baru kita tarik garis. Ya. Jadi ini adalah titik keseimbangan sebelum ada intervensi pemerintah atau dikenain pajak maupun subsidi. Bagaimana kalau pajak dikenakan seperti ini? Nah, kita lihat. Pajak tadi kita udah tahu formulanya adalah akan meningkatkan harga yang diterima konsumen ya, sebesar T, yaitu PC sama dengan PS tambah T. Ya, ini tadi kita asumsikan di situ PC-nya ya. PC itu adalah harga yang diterima oleh konsumen ya. Sehingga fungsi PC-nya menjadi seperti ini. 4/5Q tambah 16. Kalau tadi kan awalnya di sini ya. Nah, ini kan. Ya, P sama dengan 4/5Q tambah 10 karena ada 6 tambahan subsidi pajak, maka dia jadi 16. Kemudian kita tuliskan fungsi ini fungsi demand aslinya ya. Kemudian kita substitusikan nilai PC-nya. Ya. Nilai PC-nya substitusikan seperti ini sehingga kita peroleh nilai Q sama dengan 20 dengan melakukan penyederhanaan. Artinya kita pecahkan nilai itu untuk nilai Q gitu ya. Pada saat kuantitinya 20, berapa harga yang ditentukan? Berarti kita balik lagi, substitusikan ke salah satu persamaannya. Oke, kita substitusikan ke persamaan PC tadi, yang di sini. Oke. Kemudian kita ganti nilai Q-nya jadi 20, maka price konsumen yang diterima konsumen jadi 32. Kalau kita bandingkan dengan awal, maka harganya menjadi lebih tinggi. Yang awalnya adalah keseimbangan 30, akibat pajak naik jadi 32. Kuantitinya jadi berkurang dari 25 menjadi 20 gitu ya. Nah, kita lihat secara kurva seperti ini. Supply bergeser dari S1 ke S2 yaitu pada titik B di sini. Oke, nah jadi kalau kita gambar keseimbangannya menjadi seperti ini ya. Pada titik B maka yang diminta itu sama dengan 20 seperti ini. Ini tadi kita lihat sudah supply bergeser ke kiri akibat dari pajak. Sekarang kita lihat subsidi. Subsidi berarti kan tadi kita udah sebutkan PC-nya adalah menjadi PS dikurang S. S itu subsidi. Berarti subsidinya 6 berarti minus 6 sehingga persamaan PC-nya berubah menjadi seperti ini. Ya. PC sama dengan 4/5Q tambah 4. Oke, berarti kita ambil lagi persamaan permintaannya seperti ini. Oke, kita substitusikan nilai PC-nya ke dalam ini. Oke, kita masukkan nilainya, kemudian kita sederhanakan sehingga kita memperoleh Q-nya sama dengan 30. Nah, ini bedanya ya. Pada saat tadi pemerintah belum mengenakan subsidi, maka keseimbangannya awalnya 25. Ketika subsidi dikenakan, maka jumlah yang diminta menjadi lebih besar, jadi 30. Oke, berapa harganya setelah berubah? Nah, ini kita substitusikan lagi ke fungsinya. Nah, ini kita substitusikan dari sini tadi. Kita ganti Q-nya jadi 30, maka dapat price-nya adalah 28. Berarti kita bisa menulisnya seperti ini. Oke. Nah, dan kurvanya bergeser dari S1 ke S3, yaitu berada pada titik C. Jelas ya, kalau kita lihat. Ketika subsidi dikenakan maka jumlah yang diminta lebih banyak sehingga harga turun ya, dari PE price equilibrium menjadi ke PS. PS ini maksudnya adalah harga setelah dikenakan subsidi, sedangkan di sini adalah harga setelah dikenakan pajak. Clear ya bagaimana kurva supply bergeser ke kiri maupun ke kanan akibat dari pajak maupun subsidi. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.